Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, selamat, dan bahagia Bapak Ibu guru hebat. Perkenalkan, nama saya Iqmal, calon guru penggerak angkatan 7. Saat ini saya mengajar di SMP Negeri 4 Jakarta sebagai guru IPA. Berikut ini adalah jurnal refleksi 2 mingguan saya. Mengawali refleksi kali ini dengan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan Yang Maha Esa, yang telah menakdirkan saya menjadi salah satu bagian dari calon guru penggerak. Di satu sisi saya bersyukur, namun di sisi lain saya merasa khawatir. Saya merasa khawatir karena bersamaan dengan adanya pengumuman calon guru penggerak angkatan 7 ini, saya sedang melaksanakan program profesi guru atau PPG yang sudah berjalan sekitar 72% menurut panduan LMS PPG. Saya khawatir tidak bisa membagi waktu antara pelaksanaan PPG dan program guru penggerak. Berdasarkan hasil diskusi dengan orang-orang terdekat dan meminta keterangan dari panitia penyelenggara, akhirnya bismillah, saya putuskan untuk menjalankan kegiatan PPG dan program guru penggerak secara bersamaan. Program guru penggerak dimulai dengan kegiatan pembukaan yang dilakukan secara daring oleh Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Bapak Nadiem Anwar Makarim pada tanggal 20 Oktober 2022. Kemudian dilanjutkan dengan loka karya orientasi pada tanggal 22 Oktober 2022 yang bertempat di SMK Negeri 1 Jakarta Pusat. Pada loka karya orientasi ini, saya didampingi oleh Ibu Uung Kurnia selaku wakil kepala sekolah, mewakili kepala sekolah yang tidak bisa hadir pada hari itu. Pada kegiatan ini, saya berkenalan dengan pengajar praktik dan teman-teman satu kelompok yang penuh dengan semangat dan aura positif. Kemudian, saya juga diminta untuk menuliskan harapan dan kekhawatiran menjadi guru penggerak, melakukan asesmen mandiri, evaluasi diri, rencana pengembangan diri, serta membuat kesepakatan bersama kepala sekolah yang diwakili oleh wakil kepala sekolah dalam kegiatan program guru penggerak. Setelah melakukan loka karya orientasi, perjalanan guru penggerak pun dimulai. Melalui LMS yang sudah disiapkan oleh penyelenggara, sedikit demi sedikit saya harus melaksanakan setiap rangkaian kegiatan yang tersedia di sana. Bagi saya, ini adalah hal yang sangat menantang. Saya harus bisa membagi waktu antara pekerjaan sebagai guru, sebagai mahasiswa PPG, sebagai calon guru penggerak, dan sebagai ayah bagi anak-anak di rumah. Namun saya bersyukur, semua tugas yang saya emban ini memiliki karakteristik yang sama, yaitu mengemban tugas sebagai pendidik. Seperti yang disampaikan oleh Ki Hajar Dewantara melalui filosofi Trirahayu, beliau menyampaikan bahwa pendidikan itu memajukan dan menjaga diri. Pendidikan itu memelihara dan menjaga bangsa. Pendidikan itu memelihara dan menjaga dunia. Dengan demikian, seberat apapun kegiatan yang saya lakukan tersebut, saya meyakini bahwa manfaatnya akan kembali kepada diri saya. Terlebih lagi, dalam pendidikan guru penggerak ini, saya dikelilingi oleh orang-orang hebat yang semangatnya terus saya rasakan. Koneksi antar materi yang bisa saya simpulkan berdasarkan modul 1.1 Filosofi Pendidikan Ki Hajar Dewantara diantaranya yaitu konsep menuntun dalam pendidikan yang sesuai dengan kekuatan kodrat anak, menebalkan kodrat anak yang masih samar-samar, serta dalam melaksanakan pendidikan kita harus mengenal konsep trikon ala Ki Hajar Dewantara. Kon yang pertama yaitu pendidikan itu harus kontinu atau berkelanjutan. Kon yang kedua adalah konvergen. Konvergen ini maksudnya adalah ilmu dapat diraih dari berbagai sumber. Serta kon yang ketiga adalah konsentris, di mana ilmu itu juga bisa dipelajari dari para ahli. Meskipun ilmu dapat diambil dari berbagai sumber dan para ahli, Ki Hajar Dewantara juga mengingatkan kita akan konsep kodrat alam dan kodrat zaman,
Kodrat alam menyatakan bahwa pendidikan yang kita pelajari harus sesuai dengan alam tempat tinggal kita. Dalam hal ini, alam dapat dimaksudkan berupa lingkungan atau sosial budaya masyarakat. Sedangkan kodrat zaman adalah mendidik anak sesuai dengan kekuatan zaman pada saat anak hidup. Dalam filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara, anak adalah segala-galanya. Bahkan ada istilah menghamba kepada murid. Keberpihakan yang besar kepada murid membuat Ki Hajar Dewantara menerapkan sistem AMONG untuk mencapai tujuan pendidikan nasional. AMONG itu berarti menjaga, membina, dan mendidik peserta didik dengan kasih sayang dan keikhlasan sesuai bakat dan minat peserta didik untuk menemukan kemerdekaan dalam belajar atau asah, asih, dan asuh. Dalam menjalankan sistem AMONG harus mengintegrasikan pri pusat pendidikan, yaitu pendidikan dilakukan oleh keluarga, sekolah, dan masyarakat, sehingga anak akan memiliki budi pekerti yang baik. Menurut Ki Hajar Dewantara, dalam menjalankan tugasnya, guru harus menerapkan peran layaknya petani, yaitu guru harus mampu memfasilitasi tumbuh kembang segala kekuatan kodrat peserta didik melalui penciptaan ekosistem belajar yang baik dan menyenangkan. Sebagai seorang petani, seorang guru juga harus menyadari bahwa seberapapun ia ingin mendapatkan buah yang sesuai harapan, namun ia tidak bisa memastikan apakah buah itu akan sesuai harapan atau tidak. Hal ini sesuai dengan kekuatan kodrat anak. Setiap anak memiliki kekuatan kodratnya masing-masing, sehingga kita tidak boleh menganggap anak sebagai tabula rasa, yaitu kertas putih kosong yang berhak diisi apa saja oleh orang dewasa. Demikian koneksi antar materi yang saya dapat sampaikan setelah mempelajari modul 1.1. Saya sangat bersyukur dapat mempelajari modul ini karena sebelum saya mempelajari modul ini, saya menganggap anak sebagai kertas kosong yang bisa diisi apa saja oleh orang dewasa. Dengan menganggap siswa seperti itu, pembelajaran yang saya lakukan pun berpusat pada guru, yaitu guru menjadi sumber ilmu pengetahuan. Namun setelah mempelajari modul ini, pikiran saya terbuka bahwa setiap anak memiliki kekuatan kodratnya masing-masing. Guru bukan satu-satunya sumber pembelajaran. Mereka mampu mempelajari pembelajaran dari berbagai sumber. Dan sebagai seorang guru, saya harus menyadari bahwa gaya belajar peserta didik sangat beragam, sehingga tidak cukup hanya dengan menggunakan satu metode pembelajaran. Hal yang ingin saya terapkan setelah mempelajari modul ini adalah saya ingin melihat anak-anak didik saya bahagia atau senang ketika melakukan pembelajaran IPA dengan saya. Dengan begitu, mereka akan tertarik mempelajari, termotivasi, dan berusaha memahami mata pelajaran IPA dengan baik. Ketika mereka sudah berusaha dan hasil belajar mereka baik, maka dapat disimpulkan bahwa IPA adalah salah satu kekuatan kodrat mereka. Namun, jika sudah ada ketertarikan dan sudah berusaha mempelajari IPA, namun hasil belajar mereka kurang baik, berarti kodrat mereka bukan pada bidang IPA. Menyadari tentang kekuatan kodrat diri itulah yang terpenting bagi peserta didik untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi. Ide atau gagasan praktik baik setelah saya mempelajari modul ini adalah saya membuat pembelajaran dengan cara bermain drama pada materi sistem pencernaan pada manusia. Metode pembelajaran dengan menggunakan drama ini sangat jarang digunakan dalam melakukan pembelajaran pada mata pelajaran ilmu pengetahuan alam. Metode pembelajaran ini saya lakukan agar pembelajaran yang dilakukan menjadi menyenangkan. Setiap anak berperan menjadi organ atau enzim yang memiliki fungsi tertentu. Dengan begitu, para siswa dapat membayangkan konsep sistem pencernaan yang sebelumnya abstrak bagi mereka dan dilaksanakan secara menyenangkan. Ketika saya membagikan pengalaman saya ini ke kanal YouTube, banyak dari rekan-rekan guru yang berkomentar positif terhadap perubahan yang saya lakukan ini. Saya berharap sedikit demi sedikit saya bisa konsisten melakukan hal ini agar anak-anak menjadi bahagia ketika mempelajari mata pelajaran IPA. Dengan upaya ini, saya juga berharap mereka akan tumbuh dan berkembang menjadi manusia selamat, bahagia, dan merdeka, baik sebagai individu maupun sebagai anggota masyarakat sesuai dengan apa yang dicita-citakan oleh Ki Hajar Dewantara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.